Misteri Intel TNI ditangkap polisi. Benarkah ada operasi rahasia di tengah demo? Kapolri serukan kerjasama TNI dan BIN ungkap dalam kerusuhan aksi demo di Jakarta. Geger kabinet. Prabowo copot Budi Gunawan. PDIP buka suara. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Insiden penangkapan pria yang diduga intelijen TNI saat demo 30 Agustus memicu kontroversi dan spekulasi soal peran militer dalam aksi massa. Meski TNI membantah, fakta di lapangan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, koordinasi antar lembaga, dan potensi manipulasi gerakan rakyat. Kejadian ini menyoroti lemahnya koordinasi keamanan dan membuka diskusi luas soal fungsi intelijen dalam demokrasi. Halo teman-teman. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di tengah demonstrasi besar pada 30 Agustus lalu. Publik digegerkan oleh beredarnya foto dan video seorang pria yang diduga anggota intelijen TNI ditangkap oleh polisi sendiri. Gambar itu memperlihatkan kartu identitas bertuliskan Badan Intelijen Strategis TNI. Insiden ini memicu spekulasi liar. Apakah benar ada keterlibatan militer di balik aksi-aksi unjuk rasa yang belakangan marak di berbagai kota? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta, membahas bantahan resmi TNI, hingga menganalisis apa sebenarnya fungsi intelijen dalam sebuah aksi massa. Mari kita mulai dari kronologi. Pada 30 Agustus, sebuah video memperlihatkan pria bertubuh kurus dirangkul oleh anggota BRIMOB. Di tangannya terlihat sebuah kartu berwarna oranye bertuliskan identitas intelijen TNI. Tak lama, beredar juga video lain. Seorang pria gempal berkemeja hitam tampak digiring polisi, dan di dekat wajahnya ditunjukkan kartu tanda prajurit TNI berwarna biru. Dua potret ini langsung memicu pertanyaan. Apakah benar ada anggota TNI yang menyusup dalam aksi demo? Atau ini hanya provokasi yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan situasi? TNI tidak tinggal diam. Juru bicara TNI, Brigjen Freddy Ardiansyah, menyebut kabar itu bohong, menyesatkan, dan merusak citra TNI. Ia menegaskan, tidak ada prajurit TNI yang ditangkap Polri, apalagi menjadi provokator kerusuhan. Wakil Panglima TNI, Tandjo Budi Revita, juga memberi komentar. Ia mengatakan, kalaupun ada anggota Intel yang ditangkap, seharusnya identitasnya tidak dipublikasikan ke publik. Intel, kata dia, bekerja secara rahasia. Namun pernyataan itu justru menambah tanda tanya. Benarkah ada yang ditangkap, tapi ditutup-tutupi? Pakar politik dan keamanan, Muradi, menyebut insiden ini lucu. Kenapa? Karena bisa jadi Polri salah tangkap Intel TNI sendiri. Dalam teori, jika koordinasi berjalan baik, Intel Polri dan TNI punya sandi atau kode yang saling dikenali. Namun insiden ini menunjukkan kemungkinan tidak adanya koordinasi efektif di lapangan. Muradi menambahkan, Intel di lapangan bukan sekadar mengamati. Kadang mereka juga berperan membelokkan arah agenda demonstrasi. Misalnya, tuntutan rakyat bisa dipelintir jadi isu kriminalitas atau kerusuhan. Mari kita bedah peran intelijen. Dalam teori keamanan, Intel adalah early warning system, sistem peringatan dini. Tugas mereka, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan melaporkan ke pengambil kebijakan. Kerja Intel terbagi menjadi 4. 1. Mengumpulkan informasi. 2. Memproses dan menganalisis. 3. Menjalankan misi rahasia. 4. Beroperasi dalam organisasi. Dalam konteks demonstrasi, Intel membaur ke massa untuk mendeteksi potensi kerusuhan, bentrok,
hingga ancaman keamanan. Tapi, menurut Muradi, kadang mereka juga bisa memprovokasi agar agenda demo bergeser dari isu politik ke tindak pidana. Dalam sebuah buku akademis, ada 7 penyebab kegagalan operasi intelijen. 1. Human failure, gagal membaca situasi lapangan. 2. Miskoordinasi antar lembaga. 3. Keterbatasan sumber daya. 4. Politik mengintervensi hasil intel. 5. Analisis berdasarkan asumsi, bukan data. 6. Ego antar lembaga. 7. Kerjasama yang buruk antara intel dan pembuat keputusan. Insiden penangkapan diduga intel TNI oleh polisi ini bisa jadi contoh nyata dari poin-poin di atas. Bagi masyarakat, kejadian ini menimbulkan rasa curiga. Apakah demo murni suara rakyat? Atau ada operasi rahasia di balik layar? Di sisi lain, ini juga menyoroti rapuhnya koordinasi keamanan nasional. Jika benar intel bisa salah tangkap antar institusi, bagaimana mereka bisa mengantisipasi ancaman yang lebih besar? Teman-teman, kisah intel TNI yang diduga ditangkap polisi ini masih menyimpan banyak misteri. TNI sudah membantah keras, tapi fakta di lapangan memunculkan tanda tanya yang sulit diabaikan. Yang jelas, insiden ini membuka diskusi besar. Apa sebenarnya peran intelijen dalam sebuah demokrasi? Apakah mereka hanya memantau atau turut mempengaruhi jalannya demonstrasi rakyat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kapolri Listio Sigit menegaskan Polri bekerja sama dengan BAIS TNI dan BIN untuk mengungkap dalam kerusuhan demo 28-30 Agustus 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional demi keberlanjutan pembangunan, serta mengapresiasi peran TNI, masyarakat, dan semua elemen dalam memulihkan keamanan yang kini berangsur normal. BAIS, TNI dan Badan Intelijen Negara, BIN, untuk mengungkap dalang dibalik kerusuhan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia pada 28 hingga 30 Agustus 2025 lalu. Kerusuhan tersebut sempat mengganggu ketertiban dan menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Tentunya kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan akan terus dilengkapi. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, BAIS, BIN, dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan, ujar Sigit di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu, 7 September 2025. Dia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di Indonesia termasuk Jakarta sebagai ibu kota dan pusat perekonomian. Dengan kondusivitas Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Yang paling utama bagaimana ke depan kita menjaga kondusivitas bangsa ini untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia dapat melaksanakan pembangunan, ucapnya. Sigit memastikan kondusivitas masyarakat berangsur normal dalam segala bentuk kegiatan. Dia mengapresiasi peran TNI dan masyarakat yang mendukung akselerasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, di tanah air yang berangsur normal. Saya berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada bahwa dengan kerjasama kita bersama perlahan-lahan situasi sudah kembali normal. Tentunya dengan kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat serta tentunya dukungan doa dari ulama menjadi salah satu hal yang bisa mengakselerasi terciptanya situasi yang kondusif. Tentunya kami akan terus bersama menjaga sehingga semuanya betul-betul tetap terjaga, ungkapnya. Yang paling utama bagaimana ke depan kita menjaga kondusivitas bangsa ini untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia dapat melaksanakan pembangunan, ucapnya. Sigit memastikan kondusivitas masyarakat berangsur normal dalam segala bentuk kegiatan.
Dia mengapresiasi peran TNI dan masyarakat yang mendukung akselerasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, di tanah air yang berangsur normal. Saya berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada bahwa dengan kerjasama kita bersama perlahan-lahan situasi sudah kembali normal. Tentunya dengan kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat serta tentunya dukungan doa dari ulama menjadi salah satu hal yang bisa mengakselerasi terciptanya situasi yang kondusif. Tentunya kami akan terus bersama menjaga sehingga semuanya betul-betul tetap terjaga, ungkapnya. Presiden Prabowo mencopot 5 menteri, termasuk Budi Gunawan, dalam reshuffle mengejutkan yang dinilai sebagai langkah konsolidasi kekuasaan. PDIP merespons dengan tenang, menegaskan dukungan terhadap pemerintah namun tetap di luar lingkaran eksekutif. Reshuffle ini memperkuat posisi politik Prabowo, sekaligus menguji stabilitas hubungan antar elit. Perpolitikan di tanah air kembali memanas. Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan mengejutkan dengan mencopot sejumlah menteri, termasuk nama yang sangat disegani, Budi Gunawan. Keputusan ini langsung menuai berbagai respons, terutama dari PDIP, partai yang selama ini dikenal dekat dengan Budi Gunawan. Lalu, apa alasan dibalik reshuffle ini? Dan bagaimana sikap PDIP menghadapi keputusan yang dinilai sangat politis ini? Pada hari Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo merombak kabinetnya dengan mencopot 5 menteri. Yang paling menjadi sorotan adalah pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Selain Budi Gunawan, sejumlah menteri kunci lain juga diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dicopot. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diganti oleh Muftaruddin. Keputusan ini secara khusus disoroti karena hubungan dekat PDIP dengan Budi Gunawan. Namun, respons dari PDIP cukup diplomatis. Ketua DPP PDIP, Arya Bima, menegaskan bahwa pencopotan ini adalah hak prerogatif Presiden yang harus dihormati. Meskipun PDIP sangat menghormati Budi Gunawan, Arya Bima menegaskan kembali posisi politik partai, bahwa PDIP ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif. Ini adalah sinyal politik yang sangat penting, menunjukkan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam koalisi pemerintahan, meskipun mereka mendukung program-programnya. Di tengah pelantikan menteri-menteri baru, ada 2 kursi kosong yang menimbulkan pertanyaan. Posisi Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, belum memiliki pengganti definitif. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo belum menunjuk Menko Polkam yang baru secara definitif. Sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Menteri ad interim. Adapun pengganti Menpora kebetulan sedang berada di luar kota dan akan dilantik di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah yang sangat hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam memilih figur untuk posisi-posisi penting ini. Perombakan kabinet ini adalah langkah besar dari Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Ini juga menjadi ujian bagi hubungan politiknya dengan PDIP. Keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo siap membuat pilihan sulit untuk membentuk timnya sendiri, meskipun itu berarti menyingkirkan figur-figur yang berpengaruh. Akankah langkah-langkah ini memperkuat pemerintahannya atau justru menimbulkan gejolak politik baru? Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini.
Ingat, politik adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengaturan pendidikan dan sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara.